Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada saat ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala anugerah dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami boleh mulai segala kegiatan dan pekerjaan kami pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, itu boleh melandasi hati dan pikiran kami, agar kami dapat boleh melakukan semua itu seturut dengan kehendak. Bersabdalah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita membuka Alkitab. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29 maksud saya, sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagialah kita semua yang tidak mendengarkan, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, tema renungan harian pada pagi hari ini saya berikan judul Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapak yang terkasih, sebagai orang yang sudah ditebus dan sebagai orang yang sudah menerima anugerah dan berkat Tuhan yang begitu besar dalam berupa keselamatan dan pengampunan dosa, tentu sudah sepatutnya lah kita bersyukur. Tapi tidak hanya tentang keselamatan dan anugerah pengampunan dosa. Segala berkat yang kita alami sepanjang hari, mulai dari kesehatan, kekuatan, keluarga, pekerjaan, makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan kita, itu juga patut kita syukuri kepada Tuhan. Intinya, hal bersyukur adalah sesuatu yang memang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Setiap orang percaya memang seyogyanya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hal yang sederhana ini dan hal yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan ini terkadang tidak dilakukan oleh setiap orang, terutama orang-orang Kristen. Ada orang yang menganggap bahwa hal itu tidak perlu disyukuri. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa itu memang sudah dengan sendirinya atau otomatis. Jadi untuk apa kita mensyukuri? Atau ada yang mengatakan bahwa ya memang itu bagiannya Tuhan, bagian kita adalah melakukan pekerjaan yang lain, dan seterusnya. Intinya tidak semua orang Kristen itu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, apalagi untuk melayani. Bersyukur dan mengingat segala kebaikannya saja kadang-kadang kita lupa. Banyak orang tidak mengingatnya, apalagi untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukurnya. Sedangkan Bapak dan Ibu yang terkasih, seharusnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sangat tahu bahwa dirinya itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, karena ia tidak bisa sendiri. Dan Tuhan tahu, Tuhan menjawab segala kebutuhan itu. Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan. Tapi setelah itu kita terima atau kita alami, lihat apa yang seringkali manusia lakukan, melupakan, kemudian tidak bersyukur, tidak berterima kasih, bahkan tidak membalas apa yang harusnya dilakukan kepada Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih, ini menjadi sebuah peringatan juga kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidup pada masa ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Juga mungkin kita sudah dengarkan dalam khotbah pada hari yang lalu. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu, dalam hal ini ibu mertua Simon Petrus, ketika ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Saat itu ia menderita sakit demam katanya. Tentu demam yang dimaksudkan bukanlah demam seperti yang kita bayangkan,
pada masa kini. Sekarang mungkin sudah banyak dokter atau ahli kesehatan, sudah banyak obat-obatan, sehingga kalau kita terkena demam, kebanyakan kita tidak terlalu khawatir, Bapak Ibu. Banyak obat, banyak penyembuhan yang sudah dilakukan. Dan umumnya juga orang sudah bisa mengatasi demam, bisa beristirahat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, minum obat, dan kemudian badannya sudah pulih kembali. Tetapi berbeda dengan masa lalu. Demam yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah demam yang sangat berbahaya dan sering menyebabkan kematian. Tentu para dokter atau ahli kesehatan dan obat-obatan tidak seperti dan sebanyak pada saat ini. Tentu pada masa itu tentulah tidak mudah dan tidak sama kondisinya. Sehingga tidak heran kalau banyak orang yang sakit demam pada saat itu seringkali mengalami hal yang parah, bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi meninggal dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika memberitakan tentang hal ini? Dia datang ke rumah Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus ini, dan kemudian menyembuhkannya. Dan lihat apa yang terjadi pada ayat yang ke-31 bagian B. Ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengalahkan segala bentuk kuasa, sakit, penyakit, dan apapun itu yang mengganggu kehidupan manusia. Maka lenyaplah demam itu. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Apa yang dilakukannya? Ia tidak berbicara sedikit pun. Ia tidak dikatakan bahwa ia kemudian pergi lalu melakukan segala pekerjaannya kepada orang lain. Tidak. Perempuan itu dia tahu langsung tanggung jawabnya. Ada banyak orang yang datang ke rumahnya, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Lalu mungkin orang-orang sekampung itu, Bapak Ibu, pergi melayani mereka seperti yang dilakukan oleh seorang ibu atau istri di rumah ketika tamu-tamunya datang. Ini adalah suatu bentuk bagaimana ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Yang mungkin tidak bisa berkata-kata, yang mungkin tidak tahu lagi harus berbuat apa, yang mungkin tidak bisa membeli sesuatu untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Tapi ia tahu, ia bisa melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukurnya, yaitu melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya serta orang-orang yang ada di rumah itu. Bukankah ini satu perbuatan yang terpuji dan sangat baik untuk kita teladani? Lalu apa dari firman Tuhan ini, Bapak, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Sama halnya dengan kita. Ingatkah kita bersyukur? Kita mungkin pernah mengalami satu permasalahan yang rumit, ibarat seperti demam yang dialami oleh ibu Petrus ini. Nah, kemudian kita sembuh. Kita keluar dari persoalan dan permasalahan itu, apapun itu, masalah pekerjaan, keluarga, ya, masalah anak, masalah yang lain-lain, Bapak Ibu. Banyak sekali permasalahan yang mungkin pernah kita lewati. Dan Tuhan meluputkan kita dari bahaya itu. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan jawaban dan solusi kepada kita. Lalu, sebagai ungkapan syukur kita, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ingatkah kita untuk melayani Dia, memuliakan Dia dalam segala kehidupan kita? Tentu pertanyaan ini harus kita bawa masing-masing secara pribadi. Tanpa perlu menghakimi orang lain. Mari kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukannya atau tidak? Dan firman Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkannya. Kami telah dikuatkan dan disegarkan karena firman itu. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati apa yang kami lakukan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati studi kami. Berkati kami agar terhindar dari semua bahaya sakit penyakit yang kami khawatirkan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakit. Bebaskan mereka dari penderitaan. Terima kasih Tuhan. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.